Pak Ansor, dan Pak Banser. Jangan cuma Wahabi saja. Wahabi juga wajib dibubarkan pengajiannya karena mereka golongan yang sama-sama merusak budaya dan tradisi luhur bangsa Nusantara. Bentrokan terjadi di Masjid As-Salam Purimas Gunung Anyar di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Kamis malam. GP Ansor dan Banser menolak pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dinilai provokatif dan mengandung ujaran kebencian. Bulan Safar biasanya bikin bubur. Itu ternyata tradisi berasal dari jahiliyah. Kita mungkin ikut acara pewayangan ya. Ini macam-macam, akhirnya kita ingin anak kita seperti yang di lakon di pewayangan itu. Namanya siapa? Gatot Pocong. Antum kasih nama anak antum, nama yang enggak? Diingkari. Katanya setelah sholat maghrib tidak ada kajian, akan tetapi ini tadi ada kajian. Sudah agak lama kita tidak mendengar pergerakan-gerakan pemuda Ansor bersama Banser NU-nya mengobrak-abrik majelis provokatif kaum jenggot pembenci budaya dan tradisi luhur bangsa Nusantara yang akhirnya beberapa waktu lalu Ansor Banser Surabaya kembali menunjukkan taringnya membubarkan majelis kaum pembenci tradisi luhur bangsa kita yang mendatangkan si jenggot Kawat Syafiq Basalamah. Dan seperti biasanya, setiap kali ada pembubaran kaum pembenci tradisi dan budaya luhur bangsa Nusantara, selalu ada pihak-pihak yang menyalahkan gerakan pemuda Ansor dan Banser NU-nya, membela kaum jenggot yang sudah jelas ajarannya, selalu memusuhi amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama, dan juga memusuhi tradisi dan budaya yang berbau Nusantara, khususnya tradisi luhur orang Jawa. Semua tradisi bangsa Nusantara dianggap sesat oleh golongan mereka, dianggap buruk dan hina sebab tidak sesuai dengan tradisi yang ada di negara asalnya. Bahkan sekedar urusan memberi nama kepada anak pun dilarang keras oleh mereka menggunakan bahasa asli Nusantara, khususnya nama-nama Jawa. Hal inilah yang membuat kita sangat muak dengan keberadaan mereka di bumi Nusantara karena mereka sangat tidak tahu diri berstatus sebagai warga keturunan imigran, namun selalu merendahkan semua yang berbau Nusantara, khususnya yang menyangkut tradisi dan budaya luhur orang-orang Jawa. Karena itulah kita mendukung penuh apa yang dilakukan oleh gerakan pemuda Ansor dan Banser NU-nya mengobrak-abrik setiap majelis provokatif kaum jenggot pembenci tradisi dan budaya luhur bangsa kita. Dan kalau bisa, Ansor Banser pun jangan hanya membubarkan majelis-majelis kaum Wahabi saja, namun saudara mereka kaum Wahabi pun juga harus dibubarkan majelis-majelisnya, karena sejatinya golongan mereka baik Wahabi maupun Wahabib adalah sama-sama kaum yang merusak peradaban luhur bangsa Nusantara. Faham di antara keduanya memang berbeda, namun sungguh faham yang disebarkan oleh kedua-duanya efeknya sangat buruk terhadap keislaman bangsa Nusantara yang diajarkan oleh Wali Songo dan para penerusnya. Keduanya adalah faham yang dibawa oleh orang-orang yang datang dari negara yang sudah rusak peradabannya, yaitu negeri Yaman, yang dari dahulu hingga sekarang negeri mereka tiada henti-hentinya dilanda perang. Jika Ansor dan Banser bisa bersikap begitu keras terhadap paham yang disebarkan oleh keturunan imigran Yaman yang dari kalangan jenggot, kawat, dan celana cingkrang, lalu mengapa Ansor Banser justru bersikap tunduk terhadap paham yang disebarkan oleh keturunan imigran Yaman lainnya, yakni kaum keturunan Ubaidillah yang selama ini kebanyakan dari mereka selalu menghina dan merendahkan harkat dan martabat para ulama Nusantara. Sadarlah, ajaran kedua golongan tersebut sama-sama merusak tradisi luhur bangsa kita meskipun cara dan maksud dari keduanya adalah berbeda. Jika kaum Wahabi jelas tujuannya ingin melenyapkan apapun yang berbau Nusantara, khususnya Jawa, maka kaum Wahabi tujuannya adalah lebih spesifik dalam urusan dunia, ingin dimuliakan oleh seluruh umat manusia dengan doktrin yang jelas menyimpang dari ajaran agama. Sekali lagi, meskipun cara dan tujuan dua golongan dari negeri Yaman ini tidak sama, namun paham yang disebarkan oleh keduanya jelas sama-sama merusak peradaban luhur bangsa Nusantara. Persamaan dari mereka adalah sama-sama sering menghina dan juga merendahkan harkat dan martabat bangsa kita, baik merendahkan orangnya maupun merendahkan tradisi serta budaya-budayanya. Muka-muka impor, kalau lo kan muka lokal. Di Jawa itu ada. Mungkin kalau di Jawa itu yen and yong. Karena biasanya ada hono coroko apa. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok.
Persis kayak celengan Semar. Di Jawa itu mereka ketika orang mau kawin itu kan dilihat tanggal lahirnya, kemudian dilihat pula bintangnya, seperti itu dilihat. Nggak boleh kita melakukan hal itu. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan itu cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Bulan Safar biasanya bikin bubur. Itu ternyata tradisi berasal dari jahiliyah, bahwasanya bala itu Allah turunkan dari langit pada Rebu terakhir bulan Safar. Maka suruh sholat, ada sholat setelah asar atau apa gitu, untuk supaya bala itu nggak kenain kita. Orang-orang di Jawa membuat bubur Safar untuk menolak bala. Kelompok intoleran yang tidak menghargai perbedaan, yang sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit bid'ah, kurafat gitu kan. Itu paham-paham model begitu itu tidak cocok di tengah masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dibiarkan ustadz-ustadz model begini ceramah di mana-mana, ya rusak nanti tatanan kita berbangsa dan bernegara. Dua-duanya golongan yang datang dari negeri Yaman dan keberadaan mereka sungguh merusak tatanan sosial masyarakat kita yang sudah ditata dengan begitu indahnya oleh penyebar agama Islam pertama kalinya di Nusantara, yakni Wali Songo dan para kiai yang meneruskan perjuangannya. Wali Songo jelas menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara tanpa menghancurkan tradisi serta budaya masyarakatnya. Namun tradisi dan budaya masyarakat kita justru dilestarikan menggunakan nilai-nilai keislaman, sehingga masyarakat Nusantara dahulu bisa menerima ajaran Islam yang disebarkan tanpa adanya peperangan. Jika penyebar agama Islam yang pertama saja tidak pernah menghancurkan tradisi dan budaya luhur bangsa kita dan justru melestarikannya dengan cara mereka, dan kemudian muncul kaum keturunan imigran yang secara tiba-tiba menyesatkan dan mengkafirkan semua yang berbau Nusantara, bahkan terindikasi ingin melenyapkan semua tradisi dan budaya luhur bangsa kita, maka sungguh golongan mereka sangat tidak layak jika harus dibiarkan hidup berlama-lama di bumi Nusantara. Begitu pula dengan golongan Wahabib yang sama dengan mereka, sama-sama datang dari Yaman, negeri yang sudah rusak peradabannya. Golongan mereka juga telah merusak ajaran Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dan penerusnya, di mana Wali Songo yang dulunya menghapus kasta sosial dalam kultur budaya masyarakat kita, tiba-tiba golongan mereka datang dengan mengusung paham agama yang berkasta-kasta, menempatkan golongan mereka sebagai ras dengan kasta tertinggi di kehidupan masyarakat Nusantara. Golongan manusia lain pun diwajibkan untuk memuliakan golongan mereka, dan itu mengatasnamakan agama, menipu masyarakat Nusantara bahwa golongan mereka adalah kaum anak cucu Rasulillah. Doktrin yang disebarkan oleh mereka pun sangat menyimpang dari ajaran agama Islam yang dianutnya, sehingga golongan Habib sejatinya tidak kalah berbahayanya dengan kaum jenggot pembenci tradisi dan budaya luhur masyarakat Nusantara. Karena itulah Ansor Banser jangan hanya berani membubarkan pengajian kaum jenggot saja, namun saudara mereka kaum Habib pun wajib juga dibubarkan pengajiannya, sebab golongan mereka jelas sama-sama merusak peradaban luhur bangsa Nusantara dan merusak ajaran Islam yang diajarkan oleh Wali Songo dan para penerusnya.